Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب هل نبدأ؟ نبدأ على طول. طيب نبدأ مباشرة. طيب أنتن مستعدات؟ sudah siap? مستعدات. الحمد لله. طيب الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت يا حي يا قيوم سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كيف حالكن؟ أنا كذلك في خير وفي أحسن الحال وإن شاء الله نستمر ما وقفنا من مبحث علم النحو وقد بدأنا في الكتاب الآجرومية متن الآجرومية ووصلنا إلى قال المصنف فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan tentang nahwu dan kita sudah sampai kepada kitab Al-Ajurumiyah yang mana kita telah sampai kepada perkataan musannif yang mana musannif berkata fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi. Ila huna wasalna sah? Sah wala la? Wasalna ila huna. Sahih? Sahih. Wasalna ila hadha. Baik. Nah, waqafna ila huna. Ila hadhihi an-nuqtah. Ila hadha al-fasl. Ya, kepada koma yang ini ya. Kita berhenti kemarin. Baik, qabla an nastamir hal hunaka soal? Hal hunaka soal? Ada pertanyaan? Qabla an nastamir. Oh, ana as'al atau mau ditanya? Oke. Mafis? Mafis soal? Maaf Ustaz. Taib, idza nastamir awwalan. Nastamir. Kita akan melanjutkan. Kemarin kita masih dalam pembahasan ya, pembahasan dasar ya. Ini kita anggap saja murajaah. Bahwasanya kata mu'alliful kitab, isim itu bisa diketahui. Isim tahu kan isim ya? Isim itu adalah salah satu bagian daripada kalam ya, atau kalimat di sini. Dia itu bagian dari kalimat. Dan isim atau kalimat isim ya. Kalimat isim itu bisa diketahui dengan al-khafad. Nah, ketika ada tanwin di belakangnya, ada kasrah maksudnya, kasrah. Al-khafad ada kasrah, berarti dia isim. Atau tanwin. Di belakang kalimatnya ada tanwin. Dan kita sudah bahas tanwin itu adalah apa? Tanwin ya kalau simpelnya ya, yang diketahui oleh masyarakat seluruhnya itu tanwin ya harokat yang double. 2 fathah, 2 kasrah, 2 dhammah. Tapi sebenarnya kalau ditinjau dari ilmu tajwid mungkin ya, lebih pasnya kita katakan demikian. Tanwin itu adalah nun sukun yang diucapkan tapi tidak ada tulisannya. Nah, kalaupun ada tulisannya, maka yang mewakili tulisan nun sukun itu adalah harokat double tadi yang kedua. Ya, jadi kalau ada tanwin, fathatain contohnya 2 fathah, berarti ada fathah yang double. Nah, fathah yang kedua itu sebenarnya adalah perwakilan daripada nun sukun. Yang tadi dia diucapkan tapi tidak tertulis. Sehingga nanti kalau dalam satu keadaan, nih, mohon maaf pembahasannya langsung ke Quran ya. Dalam satu keadaan di sana ada tanwin bertemu dengan huruf yang sukun. Maka si tanwin itu atau yang dalam tulisan adalah harokat yang kedua, dia akan berubah jadi nun sukun yang atau nun yang kecil biasanya.
Contohnya khairun, ya. Khairun, kemudian al-wasiyah. Khairun itu kan tanwin. Domahnya ada 2 kan. Nah, domah yang keduanya itu ketika kita bacanya disambung dengan al-wasiyah, maka domah yang keduanya akan menjadi nun kecil ditulisnya di bawah. Khairunil wasiyah. Nah, itu tanwin ya. Jadi terlepas dari itu semuanya, pokoknya kalau ada kalimat bahasa Arab yang belakangnya itu adalah tanwin, maka bisa dikatakan itu adalah isim ya, atau kalimat yang tergolong isim. Kemudian isim itu bisa diketahui dengan masuknya alif lam. Nih, jadi depannya ada alif lam. Nah, kalau depannya ada alif lam, maka jelas itu adalah tanwin, adalah isim. Ya, ada al-kalam, berarti kalam ini isim nih. Bismillah, ini berarti isim Allah. Ar-Rahman, berarti isim nih. Itu isim. Itu ya. Kemudian terakhir dijelaskan juga isim itu bisa diketahui dengan hurufil khafdi. Ya, hurufil khafdi atau mungkin yang lebih dikenal dengan huruful jar. Ya, huruful jar. Apa itu huruful jar? Ya. Huruful jar itu adalah huruf-huruf ya yang memiliki tugas memiliki tugas menjadikan kalimat setelahnya berharokat kasroh. Nah, itu simpelnya. Artinya kalau dia ada di depan, ya, maka kalimat setelahnya akan berharokat kasroh ya. Kalimat akhir setelahnya itu akan berharokat kasroh. Nah, makanya di sini ada contoh-contohnya apa saja huruf jar. Ada min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, wal kafu, wal lam, wa huruful qasam, wa hiyal wawu, wal ba'u, wa ta'u. Jadi kalau ada huruf-huruf min, atau ila, atau an, atau ala, atau fi, atau rubba, sampai terakhir, dia ada di depan, maka kalimat setelahnya ya itu bisa dikategorikan sebagai isim. Ya. Dan kita harus tahu dulu apa makna daripada min. Ma makna min? Al-min, min, maknahu, maknaha ya, maknaha. Karena huruf ya, jadi dikategorikan bisa muannas bisa mudzakkar. Min, maknaha ibtida'ul ghayah al-makaniyah awiz zamaniyah. Simpelnya, min itu artinya dari. Kalau dalam bahasa Arab, min itu diartikan adalah permulaan. Baik itu permulaan tempat ataupun permulaan waktu. Contoh ya, contoh. Kharajtu. Ya, kharajtu minal fasli. Coba kharajtu minal fasli. Nah, minal fasli. Nah, sekarang pertanyaannya kharajtu minal fasli. Ada yang tahu artinya ma makna kharajtu minal fasli? Ada yang tahu maknanya? Saya keluar dari kelas. Ya, saya keluar dari kelasnya. Kita artikan min di sini kan dari. Ya kan ya? Kita artikan min di sini adalah dari. Tapi di sini darinya itu adalah permulaan tempat atau permulaan apa namanya waktu kira-kira. Kharajtu minal fasli. Permulaan apa? Permulaan minal fasli. Faslun kan kelas ya, berarti minal fasli berarti dari kelas. Berarti kalau ini permulaan tempat. Ya, jadi sebutnya itu ibtida'ul ghayah al-makaniyah. Jadi dia itu menjadi permulaan tempat. Kharajtu minal fasli. Saya keluar dari kelas, ya, dari kelas. Berarti kalau ditanya dari mana tempat berarti kan dari kelas itu tempatnya. Nah, beda lagi kalau kita katakan sumtu min yaumil isnin. Sumtu min yaumil isnin, saya puasa dari hari Selasa. Nanti pertanyaannya kapan? Nah, sejak kapan kamu puasa? Saya puasa sejak hari Senin.
Ya, Senin. Ini berarti permulaan. Alhamdulillah. Ini berarti permulaan waktu. Nah, simpelnya ya, min di sini diartikan dengan dari, ya, dari. Kemudian ila. Ya, ila. Ma mana ila? Nah, kalau ila diartikan di sini intihaul ghayah al-makaniyah awiz zamaniyah. Nah, kalau min tadi permulaannya, kalau ila itu biasanya ujungnya. Ya. Entah itu tempat atau waktu. Contohnya, dhahabtu ila Jakarta. Mana dhahabtu ila Jakarta? Saya telah pergi ke Jakarta. Nah, saya telah pergi ke Jakarta. Berarti ujungnya di mana? Nah, Jakarta. Ini tempat atau waktu? Tempat. Nah, tempat. Jadi ila itu, ya, dia itu berarti ujung. Dhahabtu ila Jakarta. Berarti di sini akan diartikan oleh kita, saya telah pergi ke Jakarta. Ya, kalau tadi min dari artinya, kalau ila artinya ke. Karena ke ini biasanya ke ujungnya, ya, intihal ghayah. Ila Jakarta berarti ke Jakarta, maksudnya adalah tempat, ya. Atau asumu ila yaumil khamis, ya. Asumu ila yaumil khamis, saya puasa sampai, gitu kan. Bisa diartikan sampai juga ini. Ya. Jadi artinya bisa ke ataupun bisa diartikan sampai. Gitu ya. Saya puasa sampai hari Kamis, atau saya puasa dari hari Senin ke hari Kamis, ke hari Kamis. Nah, ini artinya ujungnya, ya. Makanya diartikan kalau dalam bahasa Indonesia ila ini bisa diartikan ke, juga bisa diartikan sampai. Ya, berarti sama kayak hatta ya nantinya. Cuma nanti akan ada perbedaan di berbagai tempat. Tapi kalau ila sementara ini kita artikan ke atau sampai. An. Nah, ada an. Nah, kalau an ini, mana an? Kadang ada yang mengartikan sama antara min dan an. Nah, sedangkan di sini dalam bahasa Arab, ini kelebihan bahasa Arab itu dalam pemaknaannya mereka sangat rinci. Ketika penggunaan min dan penggunaan an dalam bahasa Arab, meskipun dalam bahasa Indonesia artinya mungkin sama, dari, tapi ketika sudah masuk dalam struktur Arab, bahasa Arab, ini kadang-kadang berbeda. Nah, tidak hanya diartikan dari. Gitu. Sehingga kalau an secara bahasa, an itu artinya adalah al-mujawazatu wal bu'du. Al-mujawazah artinya lewat, ya, lewat. Atau artinya ada jarak an itu. Contohnya sirtu anil balad. Ya. Sirtu anil balad. Saya, ya, pergi atau berjalan, ya, artinya sirtu itu saya berjalan aja ya. Saya berjalan dari kampung. Saya berjalan dari kampung. Pertanyaannya, sekarang orangnya masih di kampung atau sudah keluar dari kampung? Saya berjalan dari kampung. Masih di kampung apa sudah keluar dari kampung? Sudah keluar. Nah, sudah keluar. Makanya an itu bisa diartikan, ya, al-mujawazah, dia sudah melewati. Atau juga dia sudah jauh. Ya, sehingga ketika kita menemukan bahasa Arab sirtu anil balad, saya berjalan, ya, dari suatu kampung, berarti otomatis orangnya sudah tidak di kampung lagi. Dia udah lewat dari kampung tersebut, atau dia sudah jauh dari kampung tersebut. An, ya, artinya bahasa Indonesia itu dari juga sih sebenarnya, dari. Tuh. Kemudian ada ala. Ala. Ala itu simpelnya kita artikan di atas. Nah, kalau bahasa Arabnya adalah al-isti'la. Nanti ada perbedaan nih di berbagai hal, ya, keadaan. Ala dan fauqo sama-sama di atas tuh. Ya, ala dan fauqo. Tapi nanti ada perbedaan. Kalau ala, secara bahasa dia itu al-isti'la, ya. Al-isti'la. Al-isti'la itu ya artinya tinggi. Ya, al-isti'la. Sehingga kalau seandainya kita katakan, ya, al-kitabu alal maktabi.
mana yang lebih tinggi? Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu. Jadi otomatis al-kitabu. Ya. Nah, setelahnya ada ala, maka menunjukkan kitab ini lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Baru dari mana lebih tinggi? Kita lihat setelah ala ada apa? Ada kitab, ada maktab. Berarti buku tempatnya lebih tinggi daripada meja. Gitu. Al-kitabu alal maktabi. Sehingga diartikan dalam bahasa Indonesia di atas. Nah, ala itu artinya di atas. Jadi min dari ila sampai atau ke an. Dari ala di atas. Ala di atas. Al-isti'la dalam bahasa Arabnya. Kemudian ada fi. Wa fi ma'naha al-dharfiyah. Fi itu dia lebih kepada ruang ya. Menunjukkan pada ruang atau tempat. Baik itu nanti ruang di sini adalah waktu ataupun ruang yang kita artikan tempat gitu ya, seperti tadi. Makanya dikatakan maknanya secara makna dia dzaraf ya, dzarfiyah. Kalau dzaraf itu apa? Dzaraf itu semacam wadah kalau diartikan itu ya. Dzaraf itu wadah. Makanya kalau fi itu ya kita artikan di dalam atau di. Makanya sini contohnya nimtu fil hujrati. Nimtu fil hujrati. Mana nimtu fil hujrati? Saya telah tidur dalam kamar. Ya, saya tidur atau telah tidur di dalam kamar ya. Nimtu fil hujrati. Saya telah tidur di dalam kamar. Nah, sudah jelas kan fi itu artinya di dalam. Ya, di dalam. Nah, bukan di luar ataupun di atas dan sebagainya. Pokoknya selama ada hujrah, ada kotak, ya, ada wadah. Nah, kita di dalamnya berarti itu dikatakan fi. Nimtu fil hujrah. Tuh. Jadi kalau fi artinya al-dzarfiyah atau kita artikan di dalam. Itu kalau fi. Kemudian ada lagi rubba. Nah, ini mungkin kalau yang tadi udah ini ya udah familiar ya, udah sangat kenal arti-artinya min dari, ila ke atau sampai, an dari, ala di atas, fi di dalam, rubba. Nah, bagaimana kalau rubba? Rubba itu artinya at-taksir. Jadi kalau ada kalimat rubba itu menunjukkan di sana itu kalimat apa namanya? Kalimat setelahnya banyak gitu. Contoh ya, contoh. Rubba kasiatin fid dunya ariyatun yaumal qiyamah. Rubba kasiatin fid dunya ariyatun yaumal qiyamah. Artinya banyak orang ya, kasiatun itu artinya orang yang berpakaian. Artinya banyak orang yang berpakaian di dunia ariyatun. Nah, tapi mereka telanjang yaumal qiyamati pada hari kiamat. Nah, di sini rubba itu artinya menunjukkan bahwasanya kalimat setelahnya itu banyak. Contoh yang lain ya. Rubba shaimin. Rubba shaimin ya, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Itu banyak orang yang puasa tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan haus. Gitu. Jadi rubba kita artikan banyak. Seperti itu. Ya, kalau rubba kita artikan banyak. Tapi ada juga nanti rubba itu bisa diartikan sedikit atau jarang. Makanya nanti ini tergantung daripada pemaknaannya. Sesuai tidak kalau diartikan banyak. Tuh. Kalau tidak sesuai berarti kita artikan sedikit. Ini masalah bahasa Arab ya. Satu kata tapi maknanya bisa bertentangan ya. Tuh. Jadi sekarang kita artikan saja dulu rubba itu artinya banyak lah, nggak apa-apa. Kemudian alba'u, ada alba.
Alba dalam bahasa Indonesianya itu bisa diartikan dengan arti dengan. Jadi maknanya itu dengan. Makanya bismillah kita artikan dengan menyebut nama Allah. Ya, bismillah. Itu a'udzubika, aku berlindung denganmu. Aku berlindung denganmu minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi alba ini artinya adalah dengan. Ya, artinya dengan. Dalam bahasa Arab, alba itu adalah al-ilsaq. Al-ilsaq. Nah, nanti kenapa kok kita tidak cukup memahami alba dalam arti bahasa Indonesia saja? Kita juga harus tahu dalam arti bahasa Arab, karena penggunaan kalimat ini, ya, kalau kita hanya pahami dari segi Indonesianya, nanti fikihnya akan lewat. Gitu. Makanya alba di sini harus kita pahami makna alba itu al-ilsaq. Sehingga kalau ada ayat Al-Quran, wamsahu biru'usikum, wamsahu biru'usikum, ya, maka usaplah oleh kalian dengan, nah, maksudnya maka usaplah kepala-kepala kalian. Maka usaplah kepala-kepala kalian. Nah, di sana ada kalimat biru usikum. Otomatis kalau yang namanya mengusap harus nempel. Gitu. Makanya alba di sini dalam bahasa Arab artinya al-isaq, menempel. Ya, harus nempel. Kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan dengan saja. Ya, simpelnya. Kemudian ada al-kaf. Wal-kafu ma'naha at-tashbih. Ya, al-kaf itu at-tashbih, artinya penyerupaan. Kalau al-kaf. Nah, jadi penyerupaan, kalau ada kaf, berarti yang sebelumnya itu disamakan dengan yang setelahnya. Contoh, anta kasyamsi. Anta kasyamsi. Kamu seperti matahari. Seperti pujian Imam Ahmad Ibnu Hanbal kepada Imam Syafi'i, bahwasanya Imam Syafi'i itu kasyamsi lid dunya kalau tidak salah. Jadi beliau mengatakan Imam Syafi'i itu ibarat matahari atau seperti matahari untuk dunia. Itu. Jadi al-kaf itu artinya seperti. Anta kasyamsi, kamu seperti matahari. Berarti kamu dan matahari itu sama. Nanti dirincikan lagi, sama-sama dalam hal apa? Sama-sama menerangi hidup aku. Dan mungkin seperti itu ya. Atau mungkin contohnya lagi, ya, menyerupakan ya. Umar kal asadi. Jadi ada Umar, dia itu seperti singa. Karena memang Umar, singa juga pemberani. Makanya Umar itu mirip, ya, atau seperti singa. Nah, artinya kalau ada al-kaf, ini penggunaan kaf itu adalah untuk penyerupaan. Kemudian ada al-lam. Ya. Kalau ada al-lam, lam, itu juga artinya sama dengan ba kadang-kadang. Ya. Untuk. Ya. Kalau ba tadi dengan ya, maaf. Ba itu dengan, kalau lam ini untuk. Ya. Contohnya, bagaimana contohnya kalau al-lam? Makanya di sini kalau al-lam itu al-milk. Jadi kepunyaan. Al-kitabu li Muhammadin. Al-kitabu li Muhammadin. Jadi buku, ya, itu milik Muhammad. Gitu. Buku milik Muhammad. Boleh juga kita artikan untuk. Al-kitabu li Muhammadin. Buku itu untuk Muhammad. Jadi kalau alam artinya bisa kepunyaan, milik, atau bisa juga untuk. Tuh. Nah, ini harus tahu arti satu-satunya itu kan. Karena kalau tidak tahu nanti pas nerjemahin bingung. Nah, kemudian apalagi huruf jar itu atau huruful khafdi, yang terakhir adalah huruful qasam. Huruf qasam itu jadi huruf-huruf yang biasa digunakan untuk bersumpah. Ada al-waw, ada al-ba, ada atta. Sehingga kalau ada huruf waw ini, wallahi contohnya. Billahi tallahi. Wallahi billahi tallahi. Ini berarti wawnya disebut wawul qasam atau huruf, ya, huruf yang biasa digunakan untuk sumpah. Dan kalau kita perhatikan, ya, dari contoh-contoh semuanya, baik itu min, ila,
an, ala, fi, rubba, sampai huruful qasam al-wawu, wal ba'u, wat ta'u, dia akan menjadikan seluruh kalimat setelahnya menjadi kalimat yang berharokat kasroh di akhir. Contoh tadi kharajtu minal hujuratu atau minal hujurata. Yang betul yang mana? Minal hujurati. Yang betul wallahu, wallahi, wallaha. Kalau lagi sumpah. Wallahi. Ya, wallahi. Nah, itu yang dimaksud dengan huruful khafad atau huruful jar yang dia itu adalah menjadi tanda daripada kalimat isim ketika dia masuk ke isim. Gitu. Jadi kalau ada huruf jar di depannya, lihat setelah huruf jar ini dia bisa jadi isim. Kalau ada min, ada nemu min nih, nemu min. Bisa jadi yang setelah min itu adalah isim. Karena biasanya seperti itu. Kenapa kok biasanya? Karena ini kan tanda-tanda yang biasa. Kalau di Al-Quran atau di hadis, kadang ada yang kita temui dia isim, cuma tidak ada tanda-tanda ini. Itu kadang seperti itu. Makanya di sini kita bahasnya adalah tanda-tanda yang biasanya ada untuk menunjukkan isim. Gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Setelah isim ada fi'il. Ada fi'il. Wal fi'lu kata mu'alif ya. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa wa ta'i ta'nisis sakinah. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'i ta'nisis sakinah. Bahwasanya fi'il itu apa kemarin? Kata apa kalau fi'il? Kata kerja. Kata kerja. Kalau kata sifat boleh nggak fi'il? Enggak. Nggak boleh, harus kata kerja kalau fi'il. Bisa. Contohnya seperti apa? Yang fi'il tapi ternyata kata sifat. Contohnya ada yang tahu? Nah, contohnya? Ba'uda ya ba'udu, Ustaz. Ba'uda, ya betul. Ba'uda ya ba'udu, ya jauh. Ba'uda. Nah, itu kan jauh itu sifat. Tapi dia juga karena strukturnya mirip fi'il, maka dia juga fi'il. Makanya kemarin patokannya adalah setiap kata kerja pasti fi'il. Tapi kalau fi'il, belum tentu kata kerja. Karena fi'il bisa saja kata kerja, bisa juga kata sifat. Ya, yang sekarang kita katakan saja nih, fi'il dalam arti simpelnya kata kerja gitu aja ya, kata kerja untuk mempermudah penjelasan ya. Wal fi'lu, fi'il atau kata kerja itu diketahuinya dengan qad. Ya. Diketahui dengan qad. Nah, sekarang kalau kita maknai sebagaimana tadi huruf jar saja dimaknai, apa arti qad? Nah, qad itu artinya ya sungguh, betul ya. Berarti atawaqqa ya. Jadi benar-benar terjadi. Kalau kita artikan ya sungguh, benar-benar. Makanya qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Sungguh salat telah didirikan. Sungguh salat telah terjadi. Ya, qad qamatis shalah artinya sungguh salat telah terjadi atau sungguh salat telah didirikan. Nah, jadi qad itu artinya sungguh. Ya, qad. Ada juga yang lain. Qad ini bisa tidak hanya diartikan sungguh, kita artikan untuk menunjukkan sedikit. Contoh ya. Qad yasduqu al-kadzub. Nah, nanti ini penggunaannya dilihat. Nah, penting, kalau ada qad maka setelahnya itu biasanya fi'il. Qad qamatis shalah. Qamat berarti fi'il. Gitu. Qad yakdubu, qad yasduqu al-kadzub. Qad yasduqu al-kadzub. Ya, sedikit sekali orang yang yang sering bohong itu berkata benar.
sedikit sekali orang yang suka bohong berkata benar. Nah, berarti kalau di sini qad artinya kadang-kadang. Kalau kadang-kadang kan sedikit ya. Gitu. Ada juga selain sedikit menunjukkan banyak. Nah, ini makanya kok bisa qad satu kata tapi artinya bisa banyak dan tidak hanya itu, banyak dan bisa menjadi lawan kata. Bayangkan qad artinya bisa menunjukkan sedikit, bisa juga menunjukkan banyak. Nah, itu bagaimana nanti kita memaknainya? Nah, tergantung. Kita memaknainya tergantung pemahaman kita. Makanya kayak tadi, qad yasdukul kadzub. Jangan sampai diartikan orang yang sering berbohong pasti banyak berkata jujur. Ya, keliru. Tapi lebih tepatnya, qad yasdukul kadzubu. Berarti orang yang sering bohong itu pasti sedikit ya, sedikit dia berkata jujur, berkata benar. Tapi kalau yang menunjukkan banyak, contoh yang lain, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Itu ada nggak itu hadis atau Quran atau apa? Hadis. Al-Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Al-Quran, Ustaz. Nah, Al-Quran. Nah, dalam ayat ini menjelaskan ya, Allah menjelaskan bahwasanya qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sering sekali, mereka kan banyak ya, sering sekali kamu memalingkan wajah ya ke langit. Itu ceritanya kan sudah maklum ya, sudah tahu semua ya. Ketika kiblatnya masih di Baitul Maqdis di Palestina, Rasulullah itu kayak ngelihat ke langit, ngasih kode pengennya ke Mekah gitu. Tapi yang namanya Rasul itu kan, dan Allah juga Maha tahu. Ya sudah, ya kan? Kata Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kan gitu ya. Akhirnya Allah memenuhi apa yang diinginkan oleh Rasul, yaitu memalingkan kiblat ke Ka'bah. Masya Allah ya, Rasulullah ya, ketika nabi-nabi yang lain menjadikan kiblatnya itu ke sana, Rasulullah minta ke Allah biar pindah ke Mekah karena Rasulullah ada kekasih Allah, dikabulkan itu. Tapi Rasulullah nggak minta ya Allah pindahkan, enggak. Cuman Rasulullah itu menadahkan mukanya saja, memalingkan ke ke langit gitu. Nah, Allah sudah Maha tahu apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Dan makanya sampai ada beberapa pujian, Masya Allah Rasulullah itu baru memalingkan mukanya ke langit saja, itu keinginannya sudah Allah penuhi. Itu. Nggak minta, Rasulullah nggak minta, baru memalingkan. Nah di sini, qad nara. Itu Rasulullah memalingkannya nggak sekali, dua kali, tapi sering. Gitu. Sering. Makanya qad di sini maknanya adalah banyak. Nah, sehingga nanti kalau kita ketemu qad ya, qad kemudian setelahnya itu biasanya fi'il. Dan fi'ilnya nanti artinya bisa kita artikan sebagai sungguh-sungguh. Qad qamatis shalah, ya ini artinya sungguh-sungguh gitu. Atau kalau qad yasdukul kadzub, oh ini sedikit. Ya sedikit yang bohong berkata jujur. Atau yang lain apa tadi? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Berarti kami ya sungguh kami sering melihat engkau memalingkan mukamu ke langit. Sering berarti banyak. Kemudian ada sin. Asin, kemudian as-saufa. Wasini saufa. Jadi kalau ada kata sin dalam Al-Quran, nah harus diingat nih, kalau ada sin dalam Al-Quran atau saufa dalam Al-Quran, itu menunjukkan kalimat setelahnya atau yang nyambung dengannya. Kalau sin biasanya nyambung ya, itu merupakan fi'il. Contoh dalam surat At-Takatsur. Itu kan ya. Di sana ada kalla saya'lamun. Ya, saya'lamun. Kan itu ya, ada saya'lamun. Kemudian ada lagi yang gimana alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla
saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Nah, jadi ada saufa ya, kalau dalam mata kasih berarti saufa ya. Nah, sebenarnya maknanya sama. Artinya apa? Akan gitu loh. Tapi bedanya kalau sin ya. Sin itu biasanya waktunya sedikit ya, pendek. Tapi kalau saufa waktunya jauh. Makanya kala saufa ta'lamun, dan tidaklah demikian atau janganlah demikian karena sesungguhnya kalian pasti akan tahu. Ya. Akan tahunya kapan? Nanti gitu. Di akhirat gitu. Kalian akan mengetahui akibat dari apa yang kalian perbuat. Kan gitu. Tapi kalau sin, nah, kalau sin sih dekat. Contoh sa'akulu. Sa'akulu, saya mau makan atau saya akan makan. Gitu. Jeda antara ketika bicara dengan proses makan itu sebentar ya. Artinya tidak jauh. Tapi kalau saufa itu jauh. Makanya di sini dijelaskan asin wa saufa wa kilahuma litanfis ya. Illa anna zaman li saufa ausa. Nah, di sini artinya untuk adanya jeda ya, jeda waktu. Hanya saja kalau saufa itu lebih panjang jedanya, jeda waktunya. Sin dekat, ana sa'akul. Berarti saya mau makan. Sa'akulul an, saya mau makan sekarang. Gitu. Tapi kalau saufa itu untuk nanti. Ana sa'adhabu. Sa'adhabu, saya akan pergi. Berarti itu sebentar. Kalau saufa adhabu berarti nanti lebih lama lagi. Makanya ada istilah at-taswif minasyaiton gitu ya. Bahwasanya orang yang suka menanti-nanti sebenarnya itu adalah perbuatan setan. Makanya kita nih umat Islam, umat Rasulullah diusahakan jangan suka nunda-nunda pekerjaan nanti. Karena at-taswif itu maksudnya saufa. Ana saufa adhab, ana saufa usalli. Oh, berarti jauh itu. Nunda-nunda gitu kan. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya nanti kita akan lanjutkan pada ta'nis as-sakinah. Tapi ini tanggung ya. Lanjut aja deh. Wa ta'nis as-sakinah. Kemudian tanda yang biasanya ada pada fi'il itu adalah ta'nis as-sakinah. Nah, ta'nis as-sakinah itu berarti tahu kan ta'nis ya, ada tak marbutoh, ada ta'nis. Itu. Contohnya qomat, ja'at. Nah, itu ta'nis disebutnya. Kalau ada nemu ta'nis seperti itu di akhir dan dia sukun, itu bisa dipastikan bahwasanya kalimat itu adalah fi'il. Nah, makanya di sini fi'il itu tanda-tanda yang paling jelasnya ya untuk fi'il dia akan diketahui dengan masuknya qad. Kalau ada qad berarti setelahnya fi'il. Atau dia akan nyambung dengan sin. Sin, saya alamun, satadhab, satanam. Atau saufa, saufa ya'lamun, saufa yandamun. Atau saufa yandam. Ya, artinya akan juga. Ta'nis as-sakinah yaitu tak yang berada di ujung kalimat fi'il. Jadi kalau ketemu ini semuanya, itu bisa dipastikan bahwasanya itu adalah fi'il. Nah, ila huna insyaallah nastamir fi liqa' al-qadim. Nata'alam qalilan fa qalilan faqat ya. Nata'alam qalilan fa qalilan faqat kai nafham fahman amiqan wa daqiqan ya. Kita belajarnya sedikit saja agar kita bisa memahami dengan detail, dengan lebih dalam. Kalau banyak nanti yang diterimanya banyak, mungkin untuk nangkapnya juga kan terlalu banyak. Jadi kalau sedikit-sedikit ya mudah-mudahan sedikit tapi nempel. Hakata, muafikun? Muafiqat ya, muafiqat amla. Setuju ya, muafiqat ya. Naam. Qabla an nakhtatim hal hunaka su'al? Mafi. Ada. Na'am, tafaddali. Yang tadi kan yang sin sama saufa itu benar nggak Ustaz, kalau misalkan saufa itu bisa jadi nggak terjadi. Kalau saufa
kemungkinan terjadi sin ataupun saufa. Bagaimana dengan kemungkinan terjadi dan tidak terjadinya? Nah, kalau di sini tidak dijelaskan ya. Sin saja kalau memang kita niatnya nggak jadi, nggak bakal jadi. Sa'akulu. Betul nggak? Iya, Ustaz. Sa'akulu, saya mau makan. Atau saya akan makan. Kemudian ada keadaan darurat, nggak jadi makannya. Ya, mungkin ada telepon. Tolong segera pulang atau tolong ke rumah bibi lagi ada musibah, makan kita tinggalin. Nah, jadi kalau sin dan saufa, ya, sin dan saufa ini tidak menjelaskan apakah dia terjadi atau tidak terjadi. Tapi di sini lebih ke waktunya, ya, waktunya sin. Kalau ada sin, ta atau saufa, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di sana ada renggang waktu. Ya. Gitu kan? Contoh kan kalau ana akulu, saya sedang. Kan itu ya. Saya sedang makan. Ana saakulu. Berarti saya nanti akan makan. Tapi jedanya nggak lama. Tapi contohnya kalau jeda yang lama, ana saufa adhabu ila Turkiya. Saya akan pergi ke Turki. Nggak tahu kapan itu. Nanti saya mau pergi ke Turki itu, ke Kapadokia. It's my dream. Gitu ya. Ini insya Allah kalau santriatnya nggak tahu, mungkin Ustaz ya yang tahu seperti itu. Ya, jangan ditiru ya. Jazakumullah Ustaz. Baik, idzan nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Amin amin wa yakunna amin.